Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam, selamat berbahagia untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana yang akan kami bagikan di sini adalah aturan baru ya P3K Guru tahun 2022. Bagaimana cara mendaftar ya bagi pelamar P1, P2 dan P3, konfirmasi setuju atau tidak di SSCASN nantinya berdasarkan mekanisme yang baru saja beredar ya, file P3K Guru tahun 2022 yang baru beredar setelah rakor 13 September kemarin selesai. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke info. Jadi baru saja ada lini masa seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 yang menandakan bahwasanya Bapak Ibu ya, sebentar lagi pembukaan pendaftaran di akun SSC ASN guru honorer ya, terutama guru lolos PG tentunya yang akan menjadi prioritas penuntasan di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya, yang mana kita ketahui bersama untuk lini masa jadwalnya. Untuk penuntasan 193.954 guru yang sudah lolos PG dan pelaksanaan penilaian kesesuaian itu rencananya dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap ya, di sekitaran bulan ini pasti Bapak Ibu ya, pasti kalau tidak molor lagi, yang jelasnya kelar. Di sini Bapak Ibu akan login di SSCASN di antara bulan September dengan Oktober sesuai dengan lini masa yang ada ya, karena di sini ada penuntasan 193.954 guru lulus PG passing grade P3K 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian tentunya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu harus memahami bersama bahwa untuk data guru lulus PG baik itu P1 kemudian yang termasuk P2 dan P3 serta pelamar umum, nantinya Bapak Ibu, data Bapak Ibu itu akan terintegrasi, artinya sistem terintegrasi itu otomatis dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi bagi rekan-rekan guru yang terdata di Dapodik itu tetap ya harus menvalidkan data Dapodik, karena nantinya di sini itu tetap terintegrasi Bapak Ibu ya. Jelas di sini gambarnya ada gambar Dapodik Kemendikbud, kemudian di situ SIM kebutuhan guru, kemudian informasi. Karena kebutuhan guru itu ditarik dari data Dapodik. Jadi secara otomatis ya, terutama bagi penempatan guru lulus PG itu betul-betul harus valid datanya di masing-masing sekolah induk sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena di sini sistem akan terintegrasi yang akan memilih kategori pelamar. Apakah pelamar itu masuk kategori P1, P2 dan P3? Itu berdasarkan juga dari data Dapodik. Coba diperhatikan alur ini Bapak Ibu ya. Di sini ada gambar Dapodik, kemudian SIM guru, kemudian informasi. Data yang ada di sini itu akan ditarik oleh SSCASN yang nantinya terkoneksi juga dengan Dukcapil, dan dari SSCASN itu, server SSCASN akan bisa mendeteksi secara otomatis bahwa si A ini adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum dari data yang ditarik dari Dapodik, SIM kebutuhan guru dan informasi dari Kemenpan RB. Jadi intinya data Dapodik Bapak Ibu itu harus tetap valid. Siapa bilang ya, ada yang mengatakan data Dapodik itu tidak valid, yang penting sudah masuk pelamar prioritas 1. Itu salah besar Bapak Ibu ya. Ini di sini sudah terbukti ya. Di sini ya, sistem yang akan terintegrasi akan memilih kategori pelamar seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini terkait dengan penempatan guru yang sudah lolos PG pada tahun 2021 itu jelas ya Bapak Ibu ya, sudah diumumkan dari kemarin-kemarin bahwa
tidak seluruh guru yang telah lulus PG P3K 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Yang akan diangkat di tahun 2022 kemungkinan besar hanya berjumlah 134.022 Bapak Ibu ya, atau 69% dari 193.954 guru yang sudah lolos passing grade. Seperti itu ya. Nah, sisanya ini nanti diperjuangkan ya di tahun depan Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan login SSCISN, bagaimana cara mendaftar ya? Di sini sebenarnya belum lengkap ya bagaimana cara mendaftar, tapi di sini setidaknya sudah ada gambaran ya bagaimana cara mendaftar ya bagi pelamar prioritas 1 ya. Nah, terutama apabila turun prioritas menjadi P2, P3 dan P umum ya, pelamar umum maksudnya. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu sudah tidak perlu lagi membuat akun di SSCASN Bapak Ibu ya. Intinya nanti di sini bagi pelamar P1 itu adalah konfirmasi. Nah, jadi nantinya intinya di SSCASN itu adalah konfirmasi apakah setuju atau tidak setuju. Itu jelas dikatakan di sini. Kami tidak berandai-andai, tapi sudah ada dijelaskan di mekanisme ini Bapak Ibu ya, mekanisme terbaru dari Pan-RB dan Kemendikbud tentunya. Nah, misalkan di sini pelamar P1 hendak ya login ke SSCASN. Nah, misalkan P1 yang mendapatkan penempatan, misalkan login ke SSCASN tentunya itu menggunakan akun tahun lalu, akun tahun 2021 login. Nah, setelah login, apabila Bapak Ibu memang mendapatkan penempatan baik itu di sekolah induk atau non induk dalam instansi, maka di sini nantinya akan muncul penempatan. Nah, Bapak Ibu sisa pilih ya. Artinya Bapak Ibu tidak usah pilih lagi karena sudah ada penempatan Bapak Ibu. Tetapi apabila pada saat Bapak Ibu login ke SSCASN, kemudian di sini keterangannya belum mendapatkan penempatan, nantinya itu akan ada konfirmasi Bapak Ibu ya. Akan ada konfirmasi apakah Bapak Ibu setuju atau tidak. Apabila Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini, bukan diangkat P3K ya, karena posisinya di sini belum mendapatkan penempatan. Ceritanya seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu akan otomatis turun prioritas disesuaikan kategori Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu adalah THK 2, maka Bapak Ibu akan P2. Guru negeri masa kerja 3 tahun, maka Bapak Ibu akan P3. Dan nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi observasi apabila Bapak Ibu P2, P3. Apabila lulus dan mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu akan lolos menjadi ASN P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi yang lolos PG sebenarnya intinya adalah konfirmasi apakah setuju atau tidak. Nah, ceritanya ini kan yang belum penempatan. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sudah penempatan? Nah, kalau penempatan, misalkan Bapak Ibu ya anggaplah P1, kemudian login di SSCASN, kemudian di sini setelah Bapak Ibu login di SSCASN, Bapak Ibu tiba-tiba anggaplah mendapatkan penempatan misalkan di SDA. Nah, anggaplah Bapak Ibu pengunci formasi ya di sekolah Bapak Ibu yaitu SDA. Maka Bapak Ibu langsung penempatan di situ ya. Langsung penempatan di sekolah A atau di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, persoalan apakah guru lolos PG ketika login SSCSN dan mendapatkan penempatan, apakah tetap muncul tombol apakah tetap muncul konfirmasi apakah setuju atau tidak. Nah, terkait dengan hal itu, menurut perkiraan admin ya, di sini admin memperkirakan dulu. Menurut prediksi admin kemungkinan ada Bapak Ibu ya, kemungkinan ada. Apabila Bapak Ibu memilih setuju, maka Bapak Ibu penempatan. Tetapi karena kita katakan bahwa sudah tidak ada lagi penempatan memilih formasi, jadi bisa jadi juga untuk yang ada penempatan nantinya itu sudah tidak ada menu konfirmasi setuju atau tidak. Karena nantinya itu formasi sudah by system Bapak Ibu ya, sudah by system. Nah, kemungkinan ya, tapi bisa jadi juga ada. Tapi kalau yang belum mendapatkan penempatan ini sudah sangat jelas ada nantinya menu setuju atau tidak. Setuju maka menjadi guru honorer di sekolah tersebut tanpa digeser. Tidak setuju maka turun prioritas untuk selanjutnya ikut seleksi kesesuaian bagi pelamar P2 atau
P3. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pelamar P2 dan P3 maka di sini Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, akan ada penilaian kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama adalah kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk mekanisme kedua itu bisa jadi juga gagal apabila Bapak Ibu tidak memenuhi syarat atau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan atau oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk mekanisme 2 adalah pelamar P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.